Saat ini tuh banyak banget mic buat keperluan videografi yang murah-murah di pasaran. Bahkan kalau budget kalian under 500.000, kalian tetap bisa dapetin mic yang kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan dengan mic internal dari kamera kalian. Contohnya adalah dua mikrofon yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu Boya by M1 dan TNW N8. Nah, kedua mic ini termasuk dalam kategori mic lavalier. Keuntungan dari mic lavalier salah satunya adalah mic lavalier itu bagus untuk menangkap suara-suara yang close up atau dekat dengan mikrofon kalian. Itu artinya kalau misalkan nih kalian take video di ruangan yang rame, atau kalian take video di ruangan yang akustiknya kurang bagus, atau mungkin kalian adalah orang yang takut ganggu orang lain ketika kalian bikin video, seperti saya, kalian tetap bisa dapetin kualitas suara yang bagus meskipun volume ngobrol kalian itu nggak keras-keras amat. Jadi di video kali ini kita akan bandingin performa dari kedua mikrofon ini. Nanti kita akan coba satu-satu kita gonta-ganti, ya kan? Dan biar kalian nggak bosan nonton videonya, di samping kita udah ada Subway server. Nah, biar pengetesan kali ini itu fair, kita akan pakai settingan yang semirip mungkin. Jadi saat ini kita recording pakai Fujifilm X-T30 dan ruangan ini adalah ruangan yang nggak dapat acoustic treatment apapun. Jadi ya ini cuma ruangan biasa, dan di ruangan ini ada beberapa device yang mungkin mengeluarkan noise. Seperti di belakang sana ada beberapa kipas angin yang mungkin ngeluarin noise, dan di sebelah sini ada lampu, dan lampunya ini juga mengeluarkan noise karena dia juga ada kipasnya. Noise ini bisa masuk ke mikrofon. Ngomongin soal mikrofon, TNW N8 ini dia punya fitur noise reduction, dan saat ini noise reduction-nya kita hidupin. Sekarang kita coba buat matiin noise reduction-nya ya. Nah, oke, ini adalah suara recording dari TNW N8 yang noise reduction-nya sudah kita matikan. Hal yang menarik juga dari TNW N8 ini adalah, entah kenapa ketika kita masukkan TNW N8 ini ke X-T30, suaranya itu yang keluar cuma di sebelah kiri. Jadi ini kalian bisa dengerin, ini suara aslinya, suara orinya itu seperti ini. Entah kenapa ketika masuk ke X-T30 ini keluarnya cuma left doang. Jadi ketika editing biasanya aku duplikat jadi left-nya biar bisa masuk ke channel right juga. Jadi kita duplikat left to right, fill right with left kalau nggak salah kalau kita pakai Premiere ya. Kalau di kamera lain gimana bang? Nggak bisa ngomong karena kita cuma pakai di X-T30 dan juga di X-T1. Keduanya itu sama-sama pakai adapter, dan kemungkinan besar itu faktor adapternya. Dan kalau kalian mau pakai mic ini untuk smartphone sebenarnya juga bisa. Dan anehnya kalau di smartphone dia keluarnya stereo, jadi tetap 2 channel gitu. Tapi di pengetesan kali ini hasil yang kita dapatkan adalah ya ini mic-nya udah oke, tapi yang keluar cuma 1 channel doang. Oke, sekarang balik lagi, kita sekarang pakai mic Boya by M1. Tadi kalau kita udah dengerin TNW N8, sekarang kita dengerin Boya by M1. Ini adalah audio yang sudah kita edit seperti yang kita pakai di opening tadi. Jadi ini audionya sangat mirip dengan yang kita pakai di opening tadi. Dan sekarang kalian akan dengerin mikrofon ini yang suaranya tidak diedit atau suara orinya. Nah, suara orinya tuh kayak gini. Kalau aku dengerin suara orinya, ya ini salah satu keuntungan yang bisa sudah terdengar adalah ya sekarang ini udah 2 channel ya, udah stereo. Kenapa tadi aku bilang TNW N8 itu keluar 1 channel? Kemungkinan besar karena adapternya. Karena kalau di Boya by M1 kalian dapat dongle kayak gini. Ya, kelihatan nggak? Nah, ini kita dapat dongle kayak gini. Nah, ini itu ada switchernya teman-teman. Jadi switcher kalau ke atas itu kamera, kalau ke bawah itu smartphone gitu. Jadi 1 jack tapi dia bisa TRS dan juga TRRS. Kalau kalian pakai TNW N8 itu dia punya 2 kabel. Jadi ketika kalian beli, kalian akan dikasih 2 kabel. Yang satunya kabel TRRS, yang satunya kabel TRS. Keuntungannya kalian beli Boya M1, dia bisa switch itu tadi. Jadi jacknya sendiri itu bentuknya kayak jack TRRS, jadi dia punya 4 pole ya. Dia punya 4 pole, tapi karena ada switchnya dia bisa kayak nge-switch jalur gitu. Jadi meskipun dia bentuknya itu kayak TRRS, dia bisa both TRS dan TRRS.
seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas price to performance ratio. Jadi kita tadi udah bahas satu-satu, sekarang kita akan bahas price to performance ratio-nya. Untuk harganya dulu, kita akan bahas harganya dulu. Untuk Boya by M1 yang biasanya kita pakai, dia harganya di 130 ribuan, 150 ribuan. Jadi masih sekitar range gitu ya. Dan untuk TNWN8 itu kita beli di harga 300 ribuan. Jadi perbedaan harganya itu 2-3 kali lipat. Untuk perbedaan 2-3 kali lipat ini, apa aja nih yang kalian dapatkan? Apa aja nih upgrade yang kalian dapatkan? Tentunya yang pertama kalian bisa lihat secara langsung bahwa yang satunya adalah mic wired, yang satunya adalah mic wireless. Jadi itu perbedaan paling besarnya di situ, karena kalian beli teknologi wireless, jadi mau nggak mau ya budgetnya harus lebih. Terus kedua, kalian juga beli fitur noise reduction yang nggak ada di Boya by M1. Fitur lain yang bisa kalian dapatkan di Boya N8 itu adalah fitur yang ini teman-teman. Nah, fitur yang ini udah kedengeran belum? Harusnya udah kedengeran. Kedengeran. Berguna atau tidak? Sejujurnya tidak. Tapi kalau kalian mungkin kalian adalah seorang mungkin kalian adalah seorang streamer gitu, streamer nyanyi, kalian nggak tahu cara nyeting gimana caranya biar dapat efek gema gitu ya, mungkin itu kalian efek yang mungkin adalah fitur yang akan terpakai. Welcome back. Oke, jadi kamera kita overheat. Ya, itu adalah konsekuensi kalau kalian pakai X-T30. Kameranya pasti overheat kalau pakai video. Bahkan kita juga udah menghujat dia habis-habisan di video kita sebelumnya. Kalau nggak percaya, lihat aja, kita udah sempat review videonya. Kita udah sempat review kamera ini ya, jadi memang itu masalahnya X-T30. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang TNW. Jadi apa aja yang kalian dapatkan dengan membayar lebih ya kan? Apakah itu fitur-fiturnya kepake banget atau enggak? Ya tergantung kalian sebenarnya. Kalau buat aku sendiri pribadi, ini opini pribadi ya, opini ku pribadi, itu nggak kepake. Untuk kualitas audionya sebenarnya aku sendiri lebih prefer si Boya M1. Kenapa? Jadi gini teman-teman, Boya M1 itu karena dia nggak punya fitur, jadi bener-bener yang dia jual itu adalah kualitas audionya. Seperti audio yang kalian dengarkan saat ini adalah audio yang nggak kita edit. Jadi yang tadi kita edit, ini audionya nggak kita edit. Dan ruangan ini karena nggak take di ruangan ber-AC, otomatis ruangan ini menjadi lumayan panas, apalagi kita pakai lampu yang lumayan terang, jadi buatnya lumayan besar. Jadi di belakang kamera itu ada fan yang ternyata tidak membantu, tetap aja kameranya overheat. Dan juga ada fan lagi buat kita, jadi kita nggak kepanasan ya kan, daripada nanti muka isinya keringetan semua berminyak ya, kasih aja fan gitu kan. Oke, out of topic, balik lagi. Jadi Boya M1 dia nggak ada fitur aneh-aneh, tapi kalau kalian bisa dengerin suaranya jauh lebih bagus dibandingkan si TNWN8. Aku nggak tahu istilahnya apa kalau di audio, cuman kalau kalian dengerin headset atau kalian pakai mikrofon, itu ada beberapa mikrofon yang dia gampang banget terkena picking. Salah satu contohnya ya manusia ini, dia gampang banget terkena picking. TNWN8 ini kalau masuk ke X-T30 paling enggak audionya recording di dalam kamera itu kita harus minusin sampai sekitar -21, -24. Itu baru audionya enggak gampang terkena picking kalau kita ngobrol dengan volume yang kayak gini. Lanjut, kalau kalian pakai TNWN8, ketika kalian hidupin noise reduction-nya atau noise cancellation-nya, fitur noise cancelling di sini, suaranya jadi terdengar sangat proses. Dia suaranya itu kayak udah terproses banget gitu. Kalau orang bilang suaranya itu kayak suara robotik gitu. Jadi robotik dan kurang natural gitu kalau dibandingkan dengan si Boya M1. Nah, kalau dari aku teman-teman, kalau kalian memang bisa ngeditnya, aku akan saranin ketika kalian pakai TNWN8, kalau bisa fitur audio noise reduction-nya itu kalian matikan aja. Jadi kalau memang kalian butuh wireless-nya, kalian beli ini, tapi kalau bisa noise reduction, fitur noise reduction-nya nggak usah kalian pakai. Jadi kalian reduce noise secara manual. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya sebenarnya kalau kita ngomongin mic murah dengan kualitas suara yang acceptable, ya sebenarnya dua mic ini tuh sama-sama sudah memenuhi kriterianya ya.
Ingat, harganya under 500.000. Kalau dari aku akan bilang tergantung kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian cuma bikin video dalam ruangan kayak gini yang kalian nggak banyak moving, kameranya nggak banyak moving, terus kalian juga berada di environment yang kalian bisa atur-atur sendiri, aku rasa kalian nggak perlu sampai beli mic wireless nambah 200.000 buat beli TNWN8. Toh suaranya sebenarnya juga mirip-mirip, bahkan kalau buat aku pribadi, buat preferensiku pribadi, aku lebih suka suara dari Boya by M1. Itulah teman-teman, kalau kalian beli teknologi wireless ya pasti dengan harga yang mirip, bahkan harga yang kalau dalam kasus ini lebih mahal, itu nggak menjamin audio kalian itu jadi lebih bagus. Itulah power dari device-device atau mikrofon wire. Tapi kalau kalian butuh mobilitas, kalian nggak mau ribet ngolor-ngolor kabel, ya solusinya ya TNWN8 kalau bahasa kalian under 500 ribuan. Dan ingat, kalau kalian beli mikrofon ini, yang kalian beli itu adalah wireless teknologinya. Untuk kualitas suara, aku nggak bisa bilang kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini adalah yang terbaik. Bahkan dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh mic harga 100 ribuan. Tapi kadang-kadang untuk beberapa orang yang mereka cari memang bukan kualitas suara yang the best-nya, tapi adalah convenient-nya, kemudahannya. Bayangin sekarang take di luar ruangan, kalian jalan, kalian moving dan lain sebagainya, terus kalian bawanya mic kabel kayak gini, ya itu akan sangat nightmare sekali. Dan bonusnya adalah kalian dapat fitur-fitur yang menarik seperti noise cancelling, kalian dapat fitur gema-gema kayak tadi, yang meskipun nggak tahu itu berguna untuk kalian atau enggak, kalau buat saya ya tidak berguna. Dan juga dalam packagingnya kalian dapat tas kayak gini, ini ya lumayan bagus. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir meskipun nggak ada Subway server atau yang lainnya untuk membuat kalian stay. Jadi attention span kalian lebih bagus daripada orang-orang lainnya. Congratulations. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah like dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.